Shalom sahabat Kristus yang terkasih, kembali dalam renungan di setiap hari Kamis dengan tema bersinar dan berdampak. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 hingga yang ke-16. Yang demikian firman-Nya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sahabat Kristus yang terkasih, pernah suatu kali saya mendengar seorang pendeta yang hadir di sebuah persekutuan yang kecil, dan persekutuan itu dihadiri oleh orang-orang yang sederhana. Walau yang hadir orang-orang yang sederhana, namun iman dan kasih mereka luar biasa. Pendeta ini merasa ada kehangatan dan penerimaan layaknya kisah yang terjadi di gereja mula-mula. Saat itu, yang menyampaikan firman Tuhan adalah salah seorang dari jemaat itu sendiri dengan tema bersinar dan berdampak. Usai firman Tuhan dipaparkan, jemaat dibagi dalam 4 kelompok kecil untuk sharing pengalaman hidup mereka sebagai garam dan terang secara praktis. Dan di kelompok pendeta ini ada seorang ibu berkisah tentang bagaimana ia merawat mertuanya yang sudah lanjut usia. Ibu yang lain berkisah bagaimana ia tinggal di lingkungan yang miskin, namun ia bisa menjadi contoh bagaimana hidup yang tak gampang menyerah. Ibu yang lain berkisah bagaimana anaknya yang punya kelemahan fisik dan mental suka dibully oleh teman-temannya, namun anak tersebut tetap mengasihi mereka. Dan ada seorang remaja di kelompok pendeta itu yang setiap pagi di sekolah bersaat teduh dan menyemangati teman-temannya untuk bersaat teduh. Dan ada seorang pemudi bersaksi betapa beratnya hidup di lingkungan keluarga yang non-Kristen. Nah, mendengar semua kisah jemaat tersebut, sang pendeta merasa sangat diberkati. Ternyata menjadi terang dan garam itu telah menjadi gaya hidup jemaat di tempat itu. Walau hidup dan kisah hidup mereka sederhana dan dekat dengan penderitaan, tetapi mereka tetap bisa menjadi garam dan terang. Terpujilah nama Tuhan. Nah, sahabat Kristus, sepulang dari persekutuan, pendeta ini berefleksi bahwa menjadi murid itu tidak harus tampil hebat dan cermelang, seperti terang di atas kaki dian atau di puncak gunung. Menjadi murid juga bisa seperti garam yang hadirnya tak terlihat, tapi membawa dampak, membawa nikmat. Kemuliaan terang itu beda dengan kemuliaan garam. Terang itu tampil cermelang. Makin tinggi ia ditempatkan, maka makin besar cahaya yang bisa ia bagikan. Sedangkan garam itu larut, tidak nampak, dan mudah diabaikan. Saat orang menikmati makanan, ia akan memuji kenikmatan daging atau supnya dan tak pernah memuji garam. Nah, sahabat Kristus, dari kisah yang saya dengar dari seorang pendeta ini, mari kita merenungkan bahwa dalam kehidupan menjadi seorang pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, ada 2 model gaya hidup. Tetapi apapun itu, mau menjadi garam, mau menjadi terang, atau keduanya. Apapun panggilan hidup sahabat, kerjakanlah dengan riang. Maka dunia akan melihat dan merasakan perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa yang ada di sorga. Amin.